Tak tahu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kalian menonton video ini pada waktu kapan. Oke, kembali di GP Channel, channel yang selalu memberikan informasi-informasi yang menarik dan unik, dan tentunya bermanfaat serta menghibur kalian semuanya. Guys, pada akhir-akhir ini dan baru-baru ini ya, viral di situ Bondo ini guys, ada benda misterius ataupun objek misterius yang jatuh dari langit, kemudian jatuh di atas laut atau jatuh di lautan. Tak tahu. Tak dapur lah. Oke, itulah video detik-detik jatuhnya benda misterius ataupun objek misterius yang turun dari langit dan mengarah di atas laut. Menurut kalian, kira-kira itu benda apa? Apakah itu UFO kah? Apakah itu bangkai roket kah? Apakah itu meteor yang jatuh? Dan apakah itu balon udara yang terbang sebelumnya kemudian pecah di atas, akhirnya terjatuh? Dan kalau menurut saya sih, melihat dari jatuhnya, itu adalah sebuah balon udara. Ya, itu menurut saya sih, itu adalah balon udara. Jadi balon udara itu adalah tradisi masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah pada waktu Lebaran tiba ya. Jadi sudah sejak dulu tradisi penerbangan balon udara di saat merayakan Lebaran itu selalu dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dari Jawa Timur dan Jawa Tengah guys. Dan banyak sekali kejadian balon udara yang bakal terbang ya, kemudian ada yang terbang tinggi dan di atas kemudian pecah dan jatuh. Nah, jadi menurut saya itulah balon udara ya. Dan saya juga punya video bagaimana detik-detik balon udara saat terbang kemudian pecah di udara dan kemudian jatuh. Menurut kalian apakah itu sama? Berikut ini adalah detik-detik jatuhnya balon udara, yang mana seperti yang kalian lihat di video ini, balon udara sebelum terjatuh terlebih dahulu terpecah ataupun terbelah di udara, sehingga akhirnya balon udara tersebut jatuh. Coba kalian perhatikan pola jatuhnya balon udara ini. Apakah pola jatuhnya balon udara ini sama dengan pola jatuhnya benda misterius yang terjadi di perairan Situbondo baru-baru ini? Dan juga ada video yang lain, coba kalian perhatikan. Ini juga terjadi pada balon udara yang terbang kemudian pecah di atas dan akhirnya terjatuh. Seperti ini penampakannya. Dan sekali lagi coba kalian perhatikan pola jatuhnya balon udara yang terpecah tersebut. Apakah sama dengan pola jatuhnya benda misterius yang terjadi di perairan Situbondo? Dan juga dari video ini terlihat dari kejauhan adalah jatuhnya balon udara yang sebelumnya juga terpecah ataupun terbelah di udara. Pada akhirnya balon udara itu jatuh.
Sekali lagi, coba kalian perhatikan apakah pola jatuhnya sama dengan pola jatuhnya benda misterius yang terjadi di perairan Situbondo. Oke, bagaimana kalian sudah melihat tadi video-video balon udara yang terbang sudah di angkasa kemudian pecah dan terjatuh. Nah, pada saat jatuhnya itu menurut kalian apakah sama dengan jatuhnya objek misterius? Kalau menurut saya sih itu sama ya, itu sama guys ya. Coba kalian samakan pola jatuhnya, bentuknya, itu saya kira itu sama guys. Tapi tergantung perspektif masing-masing ya. Oke, kita lihat, kita samakan lagi ya, kita tonton lagi videonya. Oke, kita samakan. Lihat berikut ini guys. Baiklah, marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan dua video berikut ini. Seperti yang kalian lihat, di situ ada balon udara yang jatuh, yang terpecah kemudian terjatuh, dan di sisi lain adalah objek misterius yang jatuh di perairan Situbondo, yang mana benda tersebut menjadi viral dan mengembarkan warganet baru-baru ini. Sekarang coba perhatikan pola jatuhnya, bentuknya. Menurut saya itu adalah objek yang sama. Maksudnya adalah yang terjadi di perairan Situbondo itu adalah balon udara, yang mana sebelumnya terbang kemudian terpecah di udara dan pada akhirnya jatuh. Dan kebetulan jatuhnya saat itu mengarah ke perairan Situbondo atau di atas laut. Sekali lagi coba kalian perhatikan, itu sangat sama sekali pola jatuhnya guys. Sangat sama sekali. Nah, bagaimana menurut kalian? Ya, kalau menurut saya sih itu memang balon udara ya. Jadi itu bukan sebuah objek misterius UFO ataupun bangkai roket ataupun sampah roket dari luar angkasa. Apalagi itu adalah meteor atau asteroid jatuh. Tapi saya lebih condong ke balon udara yang pecah di udara ya. Yang pecah di atas kemudian jatuh ke bawah. Itu menurut saya. Terserah menurut kalian itu apa. Dan saat itu setelah ada kabar objek jatuh ataupun benda misterius jatuh di Laut Bondowoso, kemudian dilakukanlah penyisiran. Kemudian dari pihak terkait melakukan penyisiran di mana lokasi jatuhnya benda tersebut. Dan setelah sampai di lokasi ya, sampai di lokasi diduga tempat jatuhnya benda tersebut, ternyata di sana tidak ditemukan apa-apa guys. Nah, jadi itu menyimpulkan bahwa itu adalah balon udara. Kenapa bisa begitu? Ya bisa. Karena kalau balon udara itu terbuat dari plastik ya. Balon udara yang diterbangkan oleh warga ya selama sebagai tradisi lebaran, itu rata-rata warga membuat balon udara kebanyakan dari bahan plastik guys ya. Soalnya kalau misalnya dari bahan kertas pasti akan terbakar di udara. Nah, jadi itu yang jatuh adalah terbuat dari plastik. Kenapa di saat penyisiran tidak ditemukan di lokasi tersebut? Ya, karena plastik itu adalah bahan yang sangat ringan guys ya.
kalaupun itu berukuran besar, plastik itu bahannya sangat ringan. Ya kalian tahu sendiri ya, kalau di laut itu ada ombak, arus begitu yang begitu deras ya. Besar kemungkinan balon udara yang jatuh di laut itu atau plastik tersebut itu sudah terbawa ombak atau laut, entah mengarah kemana begitu ya. Jadi saat ditelusuri di tempat atau di lokasi jatuhnya benda tersebut, ya sudah tidak ada. Ya, karena memang itu adalah benda yang sangat ringan dan itu diduga adalah plastik yang sudah terbawa arus atau terbawa ombak, entah kemana, namanya juga bahan ringan. Nah, yang kedua, jika itu memang objek misterius mungkin dari bangkai roket, ya misalnya ini dari pesawat, apalagi dari UFO gitu ya, pasti kalau jatuh di laut itu akan menimbulkan dentuman yang sangat keras, dan kobaran api ataupun ledakan api, guys. Nah, begitu ya, logikanya seperti itu. Sekali lagi ya, jika yang jatuh itu adalah mungkin bangkai roket ataupun sampah roket, mungkin itu pesawat atau sejenisnya, jika itu jatuh dan menghantam laut ataupun air, tentunya pasti akan terdengar dentuman yang sangat keras dan disertai oleh ledakan atau api yang sangat besar, guys. Tetapi yang terlihat tidak ada apa-apa. Jadi cuma ya sekedar benda jatuh saja, ya panjang hitam gitu ya, jatuh saja kemudian sudah menghilang di situ ya. Tidak ada percikan api, tidak ada suara dentuman, apalagi dentuman yang sangat keras ya, tidak ada. Yang ada cuma saat benda itu jatuh, di atas kelihatan kepulan asap hitam. Nah, jadi kalian samakan saat balon udara terpecah jatuh, kemudian jatuh ya. Nah, di situ sama, juga terdapat asap yang mengepul dari balon tersebut. Nah, begitu guys, itu secara logika ya. Tapi itu terserah kalian semuanya, ya. Terserah kalian semuanya. Kalian menganggap itu benda misterius, kalian menganggap itu UFO, kalian menganggap itu sampah roket, ya, atau sejenisnya. Itu adalah hak kalian masing-masing, perspektif kalian masing-masing, guys. Oke, terima kasih. Bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan kalian subscribe ya, kemudian tekan tombol notifikasinya, kemudian tekan tombol like dan share di medsos kalian agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus memberikan konten-konten yang menarik, yang bermanfaat dan yang menghibur kalian semuanya. Oke, terima kasih kalian sudah menonton. Nantikan konten-konten yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.